Dalam budaya layanan publik yang inklusif terdapat beberapa agensi, yaitu yang pertama, ketidaksetaraan akses. Kelompok terpinggirkan sering kesulitan mengakses layanan publik yang menyebabkan kesenjangan kualitas hidup. Penting untuk menciptakan sistem akses yang merata. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran. Banyak individu, terutama yang rentan, tidak tahu hak-hak mereka atau cara mengakses layanan. Pendidikan dan kampanye kesadaran dibutuhkan untuk memberdayakan mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu layanan tidak responsif. Layanan publik seringkali tidak memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat yang menyebabkan ketidakpuasan. Kemudian yang terakhir, yaitu lemahnya sistem monitoring. Tanpa monitoring dan evaluasi yang efektif, sulit mengetahui seberapa baik layanan menjangkau semua kelompok. Keterbatasan data menghambat perbaikan, sehingga perlu sistem yang lebih baik untuk menilai dampak dan efektivitas layanan. Budaya layanan publik yang inklusif untuk penyandang disabilitas merujuk pada suatu pendekatan di mana semua orang termasuk penyandang disabilitas diberikan akses yang sama dan setara terhadap layanan publik. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan penuh dalam masyarakat. Dari dinamika masalah yang ada pada pelayanan publik yang inklusif, terdapat beberapa isu yang muncul. Yang pertama, aksesibilitas tangga dan tram yang terbatas. Sebagian besar halte Trans Jogja masih menggunakan tangga sebagai akses utama tanpa menyediakan tram atau jalur landai yang aman untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menghambat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan tangga untuk mengakses halte. Yang kedua, ketinggian pintu masuk halte dan bus yang tidak sesuai. Dalam hal ini terdapat perbedaan ketinggian antara lantai halte dengan pintu bus yang menyebabkan kesulitan bagi penyandang disabilitas. Pengguna kursi roda seringkali kesulitan berpindah dari halte ke dalam bus tanpa bantuan. Yang ketiga, kurangnya fasilitas visual dan audio untuk penyandang disabilitas sensorik. Pengumuman jalur atau halte selanjutnya hanya ditampilkan secara visual di layar atau diumumkan tanpa bantuan audio, yang sulit diakses oleh pengguna tunanetra atau tunarungu. Yang keempat, tidak tersedianya ruang tunggu khusus bagi penyandang disabilitas. Di beberapa halte Trans Jogja tidak memiliki area duduk khusus atau tempat yang cukup luas untuk pengguna kursi roda menunggu dengan nyaman. Selanjutnya, ada dinamika masalah yang terjadi dalam layanan publik yang inklusif, yaitu layanan publik yang inklusif di Yogyakarta terbilang kurang baik dalam mempermudah akses pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Satu di antara berbagai isu penyediaan layanan inklusif yang diakui sebagai elemen penting dalam hal kesejahteraan dan juga kemandirian bagi penyandang disabilitas adalah ketersediaan aksesibilitas prasarana dan sarana yang memadai dalam mengakses layanan publik. Pemerintah Yogyakarta telah menyediakan beberapa fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti toilet khusus disabilitas, pemasangan guiding block di trotoar, dan adanya jalur ram dengan kemiringan yang sesuai. Namun, beberapa fasilitas tersebut di beberapa tempat masih belum tersedia, sehingga penyandang disabilitas masih kesulitan dalam menjangkau layanan publik. Fasilitas toilet khusus disabilitas memiliki skor rata-rata tingkat kinerja fasilitas sebesar 3,97. Selanjutnya, pemasangan guiding block memiliki skor rata-rata tingkat kinerja fasilitas sebesar 4,09. Serta adanya jalur ram dengan kemiringan yang sesuai mendapat skor rata-rata tingkat kinerja fasilitas sebesar 3,97. Dengan adanya skor tersebut, dapat dikatakan bahwa fasilitas tersebut kinerja penelayanannya secara kualitas dan kuantitas dirasa masih kurang. Kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang inklusif di Indonesia, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik berkualitas, sedangkan Pasal 29 ayat 1 menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, yaitu akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur tentang kebijakan pengadaan PNS untuk penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor publik. Kebijakan yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas mengenai pentingnya aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam setiap pelayanan publik. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu adanya monitoring dan evaluasi oleh Menpar RP. Kegiatan ini meliputi pengawasan terhadap penerapan undang-undang serta penilaian terhadap efektivitas program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik.
Dalam usaha mengembangkan layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa temuan penting yang bisa menjadi bahan, masukan, dan evaluasi di antaranya. Yang pertama adalah kualitas layanan yang belum optimal. Di banyak instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, khususnya di wilayah Yogyakarta, menunjukkan bahwa kualitas layanan bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, fasilitas fisik yang kurang memadai dan kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas menjadi masalah utama. Kemudian yang kedua adalah kebijakan inklusif dan teknologi digital. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, termasuk penggunaan teknologi digital. Transformasi digital diharapkan dapat mempermudah layanan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas visual dan audio yang ramah disabilitas, khususnya dalam transformasi. Oke, yang ketiga adalah pentingnya keterlibatan semua stakeholder. Pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya keterlibatan komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan spesifik dan menciptakan solusi yang lebih efektif. Kemudian yang keempat ada infrastruktur yang ramah disabilitas. Penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas seperti ramp, toilet khusus, dan informasi dalam huruf Braille. Hal tersebut adalah langkah penting untuk memastikan aksesibilitas. Meskipun beberapa daerah telah mulai menyediakan fasilitas ini, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar aksesibilitas yang diharapkan dan pemerataan di setiap wilayah di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan untuk pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi SDM pelayanan publik tentang hak-hak penyandang disabilitas serta cara memberikan pelayanan yang inklusif sangat diperlukan. Hal ini akan meningkatkan responsivitas dan empati pegawai terhadap keputusan penyandang disabilitas. Kesimpulan dari pemaparan kami mengenai pelayanan publik yang inklusif adalah layanan publik yang inklusif dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Layanan publik yang inklusif untuk penyandang disabilitas di Yogyakarta, khususnya di halte Trans Jogja, menghadapi banyak tantangan, meskipun ada fasilitas seperti toilet khususnya dan jalur ramp, banyak yang belum memadai. Infrastruktur yang kurang mendukung seperti tangga dan perbedaan ketinggian antara halte dan bus menghambat aksesibilitas. Selain itu, kurangnya fasilitas visual dan audio serta ruang tunggu khusus menambah kesulitan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 mendukung aksesibilitas, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya prioritas untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif, memungkinkan semua individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Menurut kami, rekomendasi kebijakan yang mungkin dapat diterapkan antara lain yang pertama, standarisasi desain halte dengan mewajibkan semua halte Trans Jogja dilengkapi dengan ramp yang memiliki kemiringan standar dan permukaan yang tidak izin untuk memudahkan akses bagi pengguna kursi roda. Yang kedua, melakukan penyesuaian ketinggian antara rangkaian halte dan pintu gas agar pengguna kursi roda dapat berpindah dengan normal. Selanjutnya, yang ketiga, menambah fasilitas visual dan audio dengan memasang layar dengan teks braille untuk informasi jadwal dan tujuan, menggunakan sistem pengumuman yang dilengkapi dengan teks dan bahasa isyarat, dan juga memasang tanda-tanda taktil di lantai untuk membantu tunanetra. Selanjutnya, yang terakhir, menyediakan ruang tunggu yang cukup luas dan nyaman bagi pengguna kursi roda, termasuk tempat duduk dan pegangan di setiap halte. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai membangun budaya layanan publik yang inklusif. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.